Sekarang rezeki level ke-6, rezeki yang dijanjikan. Nah, ini Allah menjanjikan kepada kita bahwa rezeki ini akan didapat jika misalnya kita melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya para kiai atau para ulama itu menganjurkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan anjuran Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 261 yang artinya sebagai berikut: perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, kalau kita lihat contohnya ya tadi, misalnya barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan ganti mulai dari 10 kali hingga menjadi 700 kali. Nah, itu seperti ayat tadi ya. Kemudian contoh lain, barang siapa yang melakukan sholat duha misalnya minimal 6 rakaat di pagi hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya di hari itu. Kemudian siapa yang rajin bersilaturahmi, maka Allah akan bukakan pintu rezeki baginya dan akan memanjangkan umurnya. Kemudian mereka yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan turunkan kemudahan dan ridho atas kehidupannya. Dan banyak lagi hadiah atau rezeki dari Allah yang dijanjikan Allah melalui amalan-amalan soleh yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Barkah beserta pengurusnya. Yang saya hormati Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa kita telah diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan hadir di Jumat Berkah subuh ini, yaitu Jumat Berkah yang ke-50 ya. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan Nabi kita besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum subuh ini izinkan saya untuk berbagi. Sebenarnya saya bukan penceramah, tapi ini sekedar berbagi atau share agar sama-sama kita mengetahui. Saya ingin sedikit membahas tentang level rezeki. Nah, topik ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Andri Aditya. Jadi kalau bapak-bapak sudah baca, saya kira sudah kebayang apa yang akan saya sampaikan. Nah, kalau kita seperti tadi yang Pak pembawa acara sampaikan bahwa rezeki itu menarik ya untuk dibahas. Jadi kalau misalnya sehari-hari kita melihat bahwa orang yang bekerja di perusahaan itu dia mendapat gaji 1 bulan, itu menganggap misalnya gajinya 10 juta, menganggap rezekinya adalah 10 juta. Sementara orang yang pengusaha juga begitu, pendapatannya 1 miliar 1 bulan, oh berarti rezeki saya 1 miliar 1 bulan.
Begitu juga kalau tukang bakso misalnya jualan satu hari dapat 2 juta, ini rezeki saya 2 juta. Jadi kita banyak terpaku bahwa rezeki itu adalah uang, ya, rezeki itu adalah uang. Sehingga ketika kita tidak bekerja lagi, misalnya karyawan itu dipecat, wah rezeki saya jadi sempit ini, karena saya tidak bekerja lagi. Kerja tukang bakso umpamanya tidak jualan, wah rezeki saya hari ini sedikit nih karena saya tidak jualan. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah sempit itu pemikiran kita tentang rezeki? Nah, disinilah yang akan saya bahas, bahwa sebenarnya tidak sesempit itu tentang rezeki. Ntar lihat kerpean dulu. Nah, pengetahuan kita bersama-sama, saya kira rezeki itu termasuk unsur yang ditentukan Allah. Ada 4 unsur yang ditentukan Allah, bahwa kelahiran, kematian, jodoh, dan rezeki. Jadi rezeki ini sebenarnya tidak tergantung kepada usaha kita sendiri. Kalau menurut penulis di sini, bahwa rezeki itu dia bagi menjadi beberapa level, di mana level ini sebenarnya bukan merupakan tingkatan yang menjadikan tingkat pertama, tingkat kedua, tetapi lebih kepada pembagian bahwa pengetahuan kita tentang rezeki, sehingga kita tahu bahwa rezeki itu tidak satu macam uang saja, tapi ada macam-macam rezeki yang lain yang perlu kita ketahui bersama. Nah, yang pertama, level pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Quran, surat Hud ayat 6, yang artinya sebagai berikut: dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Nah, dengan rahmat Allah tidak ada satupun makhluk tanpa penjagaannya. Seperti kalau manusia kita bernapas, darah kita bisa mengalir dengan sendirinya, jantung kita berdetak, kita makan, kemudian tahu-tahu sudah kita pengen ke belakang. Jadi semua pencernaan juga kita diatur. Itu adalah rezeki kita, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah selama kita masih hidup, selama kita masih berumur. Nah, kalau rezeki ini akan putus kalau sudah kita tidak diizinkan hidup lagi. Itu yang pertama. Seperti ini ada cerita bahwa di negara Suriah sana ada syekh yang mengajarkan doa kepada umatnya. Doanya begini, pendek saja doanya: ya Allah, karuniakanlah rezekiku seperti bugats. Nah, sekarang apa itu bugats? Jadi kalau kita tahu ada cerita bahwa burung gagak, ya, burung gagak itu kan warnanya hitam, ya. Nah, ketika dia bertelur kemudian menetas telurnya, anaknya itu ternyata bukan hitam, tapi anaknya putih, tidak sama dengan induknya hitam. Nah, kemudian induk gagak ini melihat anaknya, dia tidak mengakui itu anaknya karena warnanya tidak sama, ya. Warnanya kok, anak saya kok warnanya putih, sedangkan saya kan hitam. Nah, anak bayi si gagak ini namanya bugats. Kalau di sana dipanggil bugats, ya. Nah, bugats ini ternyata dia tidak dikasih makan oleh induknya karena tidak diakui oleh induknya. Jadi induknya tidak melindungi anaknya. Dia pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari situ untuk mengawasi anaknya. Tadi awasin saja tapi tidak dikasih makan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena dengan rahmat Tuhan rezekinya tetap ada, dia sebagai makhluk Allah, dia mengeluarkan, si bugats ini mengeluarkan aroma badannya yang mendatangkan ulat-ulat kecil mendekat ke dia, sehingga dia dengan gampangnya memakan ulat-ulat kecil itu. Nah, ulat-ulat yang dimakan itu
membuat dia tumbuh badannya sehingga dia berbulu, bulunya lama-lama menjadi hitam juga. Nah, ketika sudah menjadi hitam baru induknya nih datang. Jadi beberapa hari sebelum dia bulunya hitam, induknya nggak mau mengakui. Tapi begitu sudah bulunya hitam, dia baru mengakui ini anaknya, baru dia mengasih makan. Nah, seperti itu tadi contoh dari salah satu ayat kita tadi, ayat surat Hud ayat ke-6. Nah, jadi yang pertama ini level rezeki, bahwa rezeki kita semua dijamin. Untuk kita juga sama. Kita bisa hidup karena rezeki Allah, ya. Kita bisa bernapas, bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu itu karena Allah. Ya lillahi ta'ala. Sekarang yang kedua, rezeki yang dipaksakan. Nah, rezeki yang dipaksakan ini biasanya karena nafsu kita ingin sesuatu, jadi keinginan, jadi lebih kepada keinginan daripada kebutuhan, sehingga kita menjadi kurang sabar. Nah, ada dua alasan biasanya untuk rezeki yang level 2 ini, yaitu yang pertama adalah gaya hidup. Terus yang kedua, ketidaktahuan adanya pintu rezeki yang lain. Jadi kita merasa bahwa, wah, kalau saya tidak berusaha keras ini, saya tidak akan mendapatkan rezeki. Jadi misalnya orang yang berpendapatan rendah misalnya sehari cuma bisa 10.000, sehingga dia tidak cukup makan. Nah, dia mungkin pinjam ke tetangga untuk mencukupi kehidupannya. Jadi dia mungkin sama tetangga dipinjamin, nah sehingga dia cukupin. Akhirnya dia bisa juga menjalani satu hari itu. Misalnya lagi seseorang yang ingin sekali punya motor. Waduh, saya pengen punya motor ini, karena saya kalau nggak punya motor saya kurang bisa bergerak kemana-mana. Sehingga dia perlu pinjam di koperasi, koperasi mengasih pinjaman. Nah, dia memiliki motor. Begitu juga misalnya orang yang sudah menikah. Aduh, saya nggak punya rumah ini, saya pengen punya rumah. Kemudian dia cari pinjaman. Nah, rezeki yang seperti ini walaupun dipaksakan tapi akhirnya memiliki juga. Tadinya nggak punya motor, saya akhirnya punya motor. Nggak punya rumah, akhirnya saya punya rumah. Walaupun terpaksa. Makanya ini dimasukin kepada kategori rezeki yang dipaksakan. Lanjut kita ke rezeki level ketiga. Rezeki yang diupayakan. Ini berlaku rumus jika dan maka. Jika begini maka begini. Setiap sebab dan akibat ini ya. Jadi setiap sebab akan menentukan akibat. Nah, seperti kita pepatah yang kita kenal, rajin pangkal pandai, sehat pangkal kaya. Nah, hampir seperti itu ya. Kalau kita lihat surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sebagai berikut: Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, ini mirip dengan tadi yang saya jelaskan. Jadi ketetapan takdir itu bukan pada kepastian, melainkan kepada kemungkinan. Jadi kalau kita rajin, kemungkinannya kita akan pandai, seperti itu. Jadi misalnya ini contohnya, si fulan belajar giat, maka dia akan menjadi orang pintar. Kemudian jika ia berprofesi sebagai guru, maka pendapatannya akan sekian juta. Berbeda jika dia menjadi seorang dokter atau pengusaha, maka pendapatannya pun akan lebih besar daripada dia menjadi guru. Jadi potensi penghasilan itu dipengaruhi oleh cara dan metodenya. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi rezekinya. Nah, jadi seberapa upaya kita, itulah rezeki kita. Itu yang di level 3. Sekarang yang level 4, rezeki yang diminta. Nah, rezeki yang diminta ini adalah, ini janji Allah, seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya sebagai berikut:
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, rezeki yang diminta ini adalah janji Allah. Apabila engkau meminta, aku akan memberinya. Kata Allah begitu. Jadi doa, jadi kuncinya dari rezeki yang level 4 ini adalah doa, ya. Doa merupakan cara Allah mengajari kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Doa ini adalah rezeki yang seharusnya dikuasai oleh semua orang. Jadi sebenarnya doa ini merupakan senjata orang mukmin. Jadi kalau kita memanfaatkan doa ini akan bermanfaat juga bagi diri kita, bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan doa kita. Namun sayang, meski mudah, terkadang kekuatan dari rezeki level ini masih juga tidak diperhitungkan. Padahal doa adalah senjatanya orang beriman. Sayang jika kita punya senjata tapi tidak dipakai dan hanya sebagai hiasan belaka, hanya karena kita tidak mengetahui kekuatan dahsyatnya yang tersembunyi di dalamnya. Padahal yang diminta Tuhan yang mengabulkan doa. Nah, kalau kita perhatikan ada hadis Nabi juga yang kaitannya dengan ini. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. Allah malu jika hambanya yang menengadahkan tangannya memohon kepadanya, lalu dibiarkan kosong dan kecewa. Jadi artinya dari hadis ini bahwa kita diharapkan untuk selalu berdoa. Insya Allah Allah akan mengabulkannya. Jadi mintalah kita dengan serius. Jadi kesimpulannya, doa jangan kita jadikan sebagai serep atau seperti ban serep, karena yang lain tidak berhasil baru kita berdoa. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya. Kemudian doa juga kita anggap sebagai pintu darurat bencana. Kalau sudah kita dalam kesusahan, kita baru berdoa. Nah, ini yang level keempat, ya. Sekarang kita melangkah ke level yang kelima. Rezeki dari pertukaran. Nah, menukarkan apa yang kita punya dengan rezeki yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh uang, kita menjual kendaraan kita, umpamanya kepepet. Terus kemudian mungkin juga kita butuh uang, kita menjual rumah kita. Jadi ini rezeki yang kita hasilkan dari pertukaran, ya. Tapi kalau bagaimana dengan kalau kita tidak memiliki uang? Nah, itu yang kita tukarkan adalah kemampuan kita, ya. Jadi misalnya kita mampunya jadi tukang, ya saya akan jadi tukang nih supaya saya dapat rezeki. Nah, seperti itu. Jadi dikelompokkan yang kelompok 5 ini, level kelima. Sekarang rezeki level ke-6. Rezeki yang dijanjikan. Nah, ini Allah menjanjikan kepada kita bahwa rezeki ini akan didapat jika misalnya kita melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya para kiai atau para ulama itu menganjurkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan anjuran Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 261 yang artinya sebagai berikut. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Nah, kalau kita lihat contohnya tadi, misalnya barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan ganti mulai dari 10 kali hingga menjadi 700 kali. Nah, itu seperti ayat tadi, ya. Kemudian contoh lain, barang siapa yang melakukan sholat duha misalnya minimal 6 rakaat di pagi hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya di hari itu. Kemudian siapa yang rajin bersilaturahmi, maka Allah akan bukakan pintu rezeki baginya dan akan memanjangkan umurnya. Kemudian mereka yang berbakti kepada orang tuanya,
maka Allah akan turunkan kemudahan dan ridho atas kehidupannya. Dan banyak lagi hadiah atau rezeki dari Allah yang dijanjikan Allah melalui amalan-amalan soleh yang ada. Sekarang level ketujuh, rezeki keikhlasan. Mendapatkan rezeki karena keikhlasan. Misalnya, murid yang tulus ikhlas berbakti dan mengabdi kepada gurunya sering kita dapati menjadi orang-orang besar di hari kemudian. Para guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih selalu saja memiliki rezeki yang tak terduga yang datang menghampiri dengan berbagai cara dan peristiwa. Contoh lain, para suami yang ikhlas menafkahi keluarga, memudahkan urusannya, dan para istri yang ikhlas kepada suami dimuliakan derajatnya. Para penjaga musola atau masjid yang ikhlas membersihkan setiap jengkal lantai dan karpet setiap kali diberangkatkan haji atau umrah entah dari mana. Amin. Mudah-mudahan ya, amin. Para ibu yang dimuliakan derajatnya di akhirat karena keikhlasannya membesarkan anak-anaknya. Anak-anak yang ikhlas berbakti dengan tujuan membahagiakan orang tuanya, Allah ganjar dengan pahala rezeki yang berlimpah yang luar biasa. Sekarang level ke-8, rezeki yang disyukuri. Nah, rezeki yang disyukuri ini kuncinya adalah alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah adalah merupakan suatu kalimat bersyukur kita. Ia mampu mengubah kondisi apapun menjadi keberkahan dan sisi bagi pelakunya. Dan tentu kalau sudah jadi sisi baik, akan jadi baik pula hasil kedepannya. Contohnya misalnya, belum punya pekerjaan, alhamdulillah masih bisa punya lebih banyak waktu untuk belajar. Belajar lagi lebih dari itu. Belum punya rumah, alhamdulillah masih bisa mengontrak dan gak pusing dengan cicilan dan keharusan beli banyak perabotan. Belum punya jodoh, alhamdulillah berarti Allah masih pengen saya lebih mesra dengan kepada Allah sambil terus memantaskan diri untuk jodoh yang lebih baik. Waktunya ya. Oke, saya singkat ya. Belum punya anak, alhamdulillah masih merasa pacaran terus sama istri dan suami. Masih satu lagi mas. Ya. Belum kaya, alhamdulillah berarti Allah belum membebankan diri untuk mengurusi anak yatim dan untuk orang miskin. Dapat musibah, alhamdulillah berarti Allah telah mengurangi beban hidup kita di dunia. Sedang sakit, alhamdulillah Allah sedang berkenan menghapuskan dosa dan mengistirahatkan badan kita. Oke, saya ringkas saja. Level 9. Nah, level 9 ini ada satu cerita juga untuk menjelaskan yang level 9. Jadi begini, suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, itu kita tahu bahwa beliau adalah salah satu imam dari 4 mazhab ya. Nah, suatu ketika beliau ingin melakukan perjalanan ke suatu kota. Nah, kemudian sampai di kota tersebut sudah menjelang malam, beliau belum sempat pulang ke rumah, ingin mencari tempat untuk bermalam. Nah, beliau pilihlah sebuah masjid. Sebuah masjid, kemudian beliau di sana sholat. Nah, begitu pengen mengutarakan ke pengurus masjid, kemudian diutarakanlah bahwa beliau kemalaman ingin menginap di sana, kemudian besok akan balik lagi ke rumahnya. Tetapi pengurus masjid tidak mengenal beliau. Jadi mungkin kalau orang dahulu itu lebih dikenal yang dia karang, yang dia buku-buku yang dia tulis
Jadi orang mengenalnya dari situ. Nah, beliau juga, tetapi orangnya tidak tahu siapa beliau, dan beliau juga sudah tidak mengutarakan bahwa saya adalah Imam Hambal. Sehingga oleh pengurus masjid beliau tidak diperkenakan tidur di masjid dan diusir untuk jangan tidur di masjid. Nah, orang-orang di sana juga tidak kenal dengan beliau. Kemudian lewatlah si tukang roti melihat ada apa itu di masjid. Kemudian si tukang roti mendekat. Ada apa, Pak? Pak Haji, istilahnya ada apa ini? Saya tadi udah kemalaman mau tidur di masjid, sambil saya menunggu sholat tahajud, saya mau berzikir di masjid, tapi sama pengurus masjid saya tidak diizinkan. Kemudian oleh pengurus masjid saya diusir keluar. Oh, kalau begitu, kata tukang roti, menginap di rumah saya saja, Pak. Pak Haji, semua rumah saya aja. Nah, kemudian dibawalah itu Ustadz Imam Ahmad bin Hambal itu ke rumahnya tukang roti. Nah, di situ dia dilayani dengan baik sebagaimana tamu, dikasih kamar. Nah, kemudian si tukang roti biasa setiap malam dia menyiapkan roti untuk dijual besok. Nah, sambil dia bekerja, diperhatikan oleh Imam Ahmad bahwa si tukang roti rupanya tidak sekedar diam sambil bekerja, beliau sambil membaca sesuatu, tetapi diperhatikan itu membaca apa ya? Ternyata beliau beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sepanjang dia membuat dari adonan roti sampai jadi rotinya, terus saja beristighfar. Nah, kemudian paginya setelah bangun pagi, si tukang roti menyiapkan sarapan untuk Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad pun sambil makan sarapan ngobrol sama si tukang roti. Bapak, katanya, saya perhatikan Bapak sambil membuat roti sambil beristighfar terus, katanya. Imam Ahmad dia karena dia orang ulama, dia tahu apa manfaatnya kalau banyak beristighfar. Kemudian dia tanya, apa manfaatnya bagi Bapak setelah beristighfar? Alhamdulillah, saya setiap apa yang saya inginkan, saya minta selalu dikabulkan oleh Allah. Tanpa saya mengucapkan doa aja sudah saya terbersih, di hati saya saja sudah dikabulkan oleh Allah apa yang saya butuhkan. Terus kemudian apa kira-kira yang belum terkabul? Adakah yang belum terkabul? Ada, Pak. Saya ingin ketemu dengan ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, katanya. Nah, si imam ini kaget, alhamdulillah. Rupanya ini saya yang disuruh jalan ke kota ini, rupanya ini oleh Allah saya memang disuruh menemui si tukang roti. Nah, kemudian si tukang roti dikasih tahu bahwa sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Alhamdulillah, katanya. Jadi rupanya kemarin saya memang dikasih jalan untuk ketemu dengan Bapak juga, sehingga menemui Bapak di masjid. Alhamdulillah. Jadi apa kuncinya yang nomor level 9 ini adalah istighfar. Jadi dengan istighfar itu adalah kunci rezeki yang Allah. Tapi rezeki ini adalah rezeki yang benar-benar rezeki karena kasih Allah. Karena kasih Allah, apapun yang diharapkan oleh manusia, dia akan dikabulkan oleh Allah dengan istighfar. Nah, jadi itu tadi level rezeki. Nah, kesimpulannya dari ini bahwa setelah kita mengetahui 9 level dari rezeki ini, kita tahu bahwa
ternyata kita tidak sesempit bahwa rezeki itu hanya sekedar uang, tapi rezeki itu adalah keberkahan dari Allah dari bermacam-macam jalan. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian jemaah salat subuh. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.